Suatu saat azan maghrib tiba. Kami bersegera sholat di sebuah masjid yang dikenal dengan tempat mangkalnya aktivis Islam yang mempunyai kesungguhan dalam beribadah. Di sana tampak beberapa pemuda yang berpakaian khas Islam sedang menantikan waktu sholat. Kemudian azan pun berkumandang dan iqamat pun diperdengarkan. Hal yang menarik adalah begitu sungguh-sungguhnya keinginan imam muda ini untuk merapikan shaf. Tanda hitam di dahinya, bekas tanda sujud, membuat kami segan. Namun, tak kala upaya merapikan shaf dikatakan dengan kata-kata yang agak ketus dan tanpa senyuman. Shaf, shaf, rapikan shafnya. Suasana sholat tiba-tiba menjadi tegang karena suara lantang dan keras itu. Karuan saja, akhirnya sholat menjadi sulit khusyuk karena suara lantang dan keras itu. Walaupun bacaan sang imam begitu bagus, hal ini karena masih terbayang teguran yang keras tadi. Seusai sholat, beberapa jemaah sholat tadi tidak kuasa menahan lisan untuk saling bertukar ketegangan, yang akhirnya disimpulkan bahwa mereka enggan untuk sholat di tempat itu lagi. Kemudian pada saat yang lain, sewaktu kami berjalan-jalan di Perth, sebuah negara bagian Australia, tibalah kami di sebuah taman. Sungguh mengherankan, karena hampir di setiap hari kami berjumpa dengan penduduk asli di sana. Mereka tersenyum dengan sangat ramah dan menyapa, "Good morning," atau sapa dengan tradisinya, yang semua itu mereka lakukan dengan wajah yang cerah dan kesopanan. Kami berupaya menjawab sebisanya untuk menutupi kekagetan kami dan kekaguman kami. Padahal inilah negara yang sering kita sebut dengan negaranya kaum kafir. Hadirin yang mulia, dua keadaan ini disampaikan tidak untuk meremehkan siapapun. Akan tetapi, kisah ini bertujuan untuk mengevaluasi diri kita. Ternyata luasnya ilmu, kekuatan ibadah, tingginya kedudukan tidak ada artinya jikalau kita kehilangan perilaku standar yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hal ini mudah sekali merontokkan kewibawaan dakwah itu sendiri. Berikut ini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk berinteraksi dengan baik terhadap sesama. Bagaimana kalau kita menyebutnya dengan 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. S yang pertama adalah senyum. Kita harus meneliti relung hati kita. Jikalau kita tersenyum dengan wajah yang jernih, kita rasanya ikut terimbas bahagia. Kata-kata yang disampaikan dengan senyuman yang tulus rasanya lebih enak didengar daripada dengan wajah yang bengis dan ketus. Senyuman menambah manisnya wajah walaupun berkulit sangat gelap dan tua keriput. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk orang yang sedang tersenyum untuk orang lain? Mengapa kita berat untuk tersenyum, bahkan dengan orang terdekat sekalipun? Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia tidaklah berjumpa dengan orang lain kecuali dalam keadaan wajah yang jernih dan senyum yang tulus. Mengapa kita begitu enggan tersenyum kepada orang tua, guru, dan orang-orang yang berada di sekitar kita? S yang kedua adalah salam. Ketika orang mengucapkan salam kepada kita dengan keikhlasan, rasanya suasana menjadi cair. Tiba-tiba kita merasa bersaudara. Lalu kita dengan terburu-buru ingin menjawabnya. Di situ ada nuansa tersendiri. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa kita begitu enggan untuk lebih dulu mengucapkan salam? Kita semua tahu bahwa di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada seorang sahabat yang senantiasa pergi ke pasar hanya untuk menebarkan salam. Hadirin yang mulia, negara kita ini adalah negara mayoritas umat Islam. Tetapi mengapa kita untuk mendahului mengucapkan salam saja kita begitu enggan? Adakah yang salah dalam diri kita? Padahal
salah satu fadilah atau keuntungan dari mengucapkan salam itu ialah dapat menghancurkan kesombongan yang bercokol di hati kita. S yang ketiga adalah sapa. Mari kita teliti diri kita. Kalau kita disapa dengan ramah oleh orang lain, rasanya suasana jadi akrab dan hangat. Tetapi kalau kita lihat di masjid-masjid, meski duduk seorang jamaah di sebelah kita, kita nyaris jarang menyapanya. Padahal sama-sama muslim, sama-sama sholat, satu saf, bahkan berdampingan. Mengapa kita enggan menyapanya? Mengapa harus ketus dan keras? Tidakkah kita bisa menyapa getaran kemuliaan yang hadir bersamaan dengan sapaan kita? Padahal dengan menyapa, maka nantinya kita akan saling mengenal. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda bahwa tidak sempurna iman seorang hamba sebelum ia mencintai saudara muslimnya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Lalu, bagaimana kita bisa mencintai saudara muslim kita kalau kita tidak saling mengenal, tidak saling tegur, dan tidak saling sapa? S yang keempat adalah sopan. Kita selalu terpana dengan orang yang sopan ketika duduk, ketika lewat di depan orang tua, dan kita pun menghormatinya. Pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk orang yang sopan ketika duduk, berbicara, dan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih tua? Sering kita tidak mengukur tingkah kesopanan kita. Bahkan kita sering mengorbankannya hanya karena pegal kaki, dengan berselonjor misalnya. Lalu kita relakan orang yang depan kita terremehkan. Patut kiranya kita bertanya pada diri kita, apakah kita adalah orang yang memiliki etika kesopanan atau tidak? Padahal salah satu tujuan Nabi diutus adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Apakah kita mengaku sebagai orang beriman dan umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi akhlak kita seperti akhlak orang-orang jahiliyah? Dahulu banyak sahabat Nabi yang masuk Islam karena akhlak Nabi. Apakah hari ini kita akan menghancurkan Islam karena akhlak buruk kita? Maka hadirin yang mulia, mulai hari ini mari kita memperbaiki akhlak kita, dimulai dari kesopanan kita terhadap sesama. S yang kelima adalah santun. Hadirin yang mulia, kita pun berdecak kagum melihat orang yang mendahulukan kepentingan orang lain di angkutan umum, di jalanan, atau sedang dalam antrian demi kebaikan orang lain. Memang orang mengalah memberikan haknya untuk kepentingan orang lain. Untuk kebaikan ini adalah sebuah pesan tersendiri. Pertanyaannya adalah, sampai sejauh mana kesantunan yang kita miliki? Sejauh mana hak kita telah dinikmati oleh orang lain? Dan untuk itu kita turut berbahagia karenanya. Sejauh mana kelapang dadaan kita, sifat pemaaf, ataupun kesungguhan kita untuk membalas kebaikan orang yang kurang baik kepada kita? Saudara-saudaraku, Islam sudah banyak disampaikan oleh aneka teori dan dalil, begitu agung dan indah. Yang dibutuhkan sekarang adalah, mana pribadi-pribadi yang indah dan agung itu? Mari kita jadikan diri kita sebagai bukti keindahan Islam. Walau secara sederhana, alangkah indahnya wajah yang jernih, ceria, senyum yang tulus dan ikhlas. Dan itu akan membahagiakan siapapun, baik diri kita maupun orang lain. Betapa nyamannya suasana saat salam hangat ditebar, saling mendoakan, menyapa dengan ramah, lembut, dan penuh perhatian. Alangkah agungnya pribadi kita jika penampilan kita selalu sopan dengan siapapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Betapa nikmatnya dipandang jika pribadi kita santun dan mau mendahulukan orang lain, serta rela mengalah dan memberikan haknya, lapang dada, pemaaf yang tulus, dan membalas keburukan dengan kebaikan serta kemuliaan. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah andai diri kita sudah berjuang untuk berperilaku 5S ini, semoga kita termasuk dalam golongan mujahidin dan mujahidah
yang akan mengobarkan kemuliaan Islam sebagaimana dicita-citakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'isu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Demikian akhirul kalam. Subhanallahi bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.